Pelindung tampan. Halo. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Pelindung Tampan. Jika kalian menyukai cerita ini, jangan lupa tinggalkan jempol dan komentar. Agar Mimin semangat update bab selanjutnya. 4776-4780 Bab 4776, The Death of Wu Wenhua. Melihat budaya Wu yang bernasib buruk, dia dengan cepat menyapu ke arah Peri Qiong Qiao di sisinya, dan meraih tangannya yang besar ke arah leher Peri Qiong Qiao. Wu Wenhua tahu betul bahwa alasan mengapa Landen Shen menyusulnya pasti untuk bunuh diri. Saat ini, cederanya terlalu serius. Mungkin sangat mungkin untuk terbalik di selokan, dan dia hanya bisa menahan Peri Qiong Xiao sebagai sandera untuk melihat apakah dia bisa memaksa anak ini pergi. Kamu berani. Landen Shen melihat trik Wu Wenhua sekilas, dan hatinya sangat marah. Dia menggulung cahaya berdarah merah dan hitam, dan setelah menghilangkan badai emas, tangan kanannya berubah menjadi cakar raksasa bayangan darah, menebas ke arah budaya Wu dengan momentum merobek bintang-bintang dan memadamkan matahari. Wu Wenwen telah menderita ledakan diri jiwa Yinglong, dan luka-lukanya sangat serius, dan kecepatannya pasti melambat setengah ketukan. Sebelum dia menyentuh Peri Qiong Qiao dengan kedua tangan, Landen Shen dari belakang telah mengejarnya, dan cakar raksasa bayangan darah berubah menjadi tangan kanan Landen Shen memukul Wu Wenhua dengan parah. Dengan ledakan yang keras, punggung Wu Wenwen terkena cakar raksasa bayangan darah, dan darahnya meledak ke langit. Daging Wu Wenwen sudah terluka dan berdarah, dan kekuatan pertahanannya sangat berkurang. Cakar raksasa bayangan darah Landen Shen dengan mudah merobek daging punggungnya, merobek beberapa luka panjang di punggungnya, dan daging dan darah terbang melintasi. Peri Qiong Qiao melintas ke samping, menghindari budaya Wu yang telah terbang, dan juga menembakkan seberkas cahaya keemasan mengenai tubuh budaya Wu. Setelah Wu Wenwen memiliki dua kekuatan gaib di tubuhnya, dia membuka mulutnya dan jatuh ke tanah. Landen Shen melintas di depan Wu Wenwen dan menginjak dahinya. Maafkan aku, Shen, rekan Taois Shen, Wu tidak akan pernah berani lagi. Tolong selamatkan hidupku. Wu Wenhua berteriak ketakutan dan panik. Melihat budaya Wu ini dengan rendah hati memohon belas kasihan di depannya untuk menjalani hidupnya, dan terlihat seperti babi dan anjing, mata Landen Shen penuh dengan penghinaan. Tanpa diduga, itu sangat sia-sia, dan dia hampir bunuh diri sebelumnya. Meskipun saya merasa bahwa membunuh budaya Wu ini akan mengotori tangan saya sendiri, tetapi hari ini kita harus menghukum pencuri anjing ini, jika tidak, akan ada masalah tanpa akhir. Anjing pencuri, jangan menggonggong lagi, kamu buang tidak lagi memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Begitu suara itu jatuh, Landen Shen menggulung api suci Asura yang membubung di langit, dan menuju ke budaya Wu di bawahnya. Api Sura yang mengamuk langsung menelan dan menenggelamkan tubuh Wu Wenhua. Apa? Ada peluit yang menusuk hati dari mulut Wu Wenwen, dan dagingnya yang berdarah langsung terbakar dan hangus oleh kekuatan besar api suci Asura, dan dagingnya terus terbakar. Harus dikatakan bahwa kualitas fisik budaya Wu ini memang berlebihan, bahkan dengan cedera yang begitu parah, sulit bagi Landen Shen untuk dengan cepat menghancurkannya dalam waktu singkat. Meluangkan. Deru budaya Wu menjadi serak dan lemah. Landen Shen tidak memiliki belas kasihan, dan meningkatkan kekuatan-kekuatan gaibnya hingga batasnya. Api suci Asura membakar tubuh dan jiwa budaya Wu sedikit demi sedikit. Dalam prosesnya, budaya Wu menderita sakit parah yang tak terbayangkan, yang lebih menyakitkan daripada membunuhnya secara langsung. Peri Bixiao dan Peri Qiong Qiao tidak mau menonton pertunjukan, dan bergabung dengan penganiayaan. Budaya Wu kedua wanita itu menunjukkan kekuatan magis mereka dan menyerang tubuh budaya Wu yang rusak. Bum bum bum. Di bawah serangan terus-menerus dari mereka bertiga, tubuh Wu Wenhua akhirnya runtuh dan meledak, berubah menjadi potongan daging dan darah yang tak terhitung jumlahnya. Potongan daging dan darah itu tersapu dan dibakar oleh api suci Asura, langsung berubah menjadi abu. Meskipun tubuh fisiknya runtuh, Wu Culture tidak mati secara langsung, tetapi jiwanya untungnya dipertahankan. Setelah seorang beku berkultivasi ke tingkat Hunyuan Daluo Jinxian, keinginan spiritualnya sendiri sangat terintegrasi dengan jiwanya, bahkan jika tubuhnya runtuh, keinginan spiritualnya tidak akan padam begitu cepat. Kecuali diserang oleh kekuatan magis hukum, akan sulit bagi roh tingkat Hunyuan Daluo Jinxian untuk sepenuhnya musnah dalam satu napas. Tubuh jiwa emas Wu Culture yang rusak terbang keluar dari dagingnya yang runtuh seperti burung yang ketakutan, mencoba melarikan diri. Meskipun roh budaya Wu belum mati, tubuh roh dalam keadaan tidak lengkap, dan bahkan roh aslinya telah hilang, hanya menyisakan naluri untuk bertahan hidup. Mau pergi. Bermimpi. Landen Shen telah dipersiapkan untuk waktu yang lama, dan melepaskan api suci Asura dengan seluruh kekuatannya, membentuk tornado api hitam, yang mencakup jarak lebih dari 10 mil. Tubuh jiwa budaya Wu terperangkap dalam tornado api. Merasakan fluktuasi energi mengerikan yang dilepaskan oleh api suci Asura, jiwa emas panik, bergegas bolak-balik, takut mendekati tornado api. Api suci Sura yang dilepaskan oleh Landen Shen dengan seluruh kekuatannya telah sangat dekat dengan tingkat kekuatan magis.
Saat ini, tubuh jiwa yang ditinggalkan oleh budaya Wu dalam keadaan tidak lengkap. Jika dibombardir dan dibunuh oleh api suci Asura lagi, kemungkinan besar jiwa akan tersebar secara langsung. Mati. Bab 4777, Xian Yuan Guo. Landen Sen menghela nafas lega, dan akhirnya memecahkan masalah besar budaya Wu. Peri Bixiao dan Peri Qiongqiao juga menunjukkan ekspresi lega. Setelah mengambil cincin penyimpanan Wu Wenhua, Landen Sen memberitahu Bixiao dan Qiongxiao, dua adik perempuan, kamu harus tinggal di sini dan jangan berkeliling, aku akan membantu kakak. Setelah itu, Landen Sen berubah menjadi bayangan darah, berbalik dan berjalan menuju kedalaman lautan bunga lagi, siap membantu Zhao Gongming. Saudara Sen. Melihat bahwa Peri Bixiao juga ingin membantu, tetapi ditarik oleh Peri Qiongqiao, dan menggelengkan kepalanya untuk membujuknya, kakak, dengan kemampuan kami dulu hanya membuat masalah bagi saudara Zhao dan saudara Sen. Alih-alih membuat masalah bagi mereka. Lebih baik tinggal di sini dan menunggu pertempuran berakhir. Peri Bixiao tidak tahu yang sebenarnya, tetapi merasa bahwa dia adalah beban, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Sisi lain. Pertempuran antara Zhao Gongming dan Huang Feihu juga telah mencapai tahap yang sengit. Makam penyihir diselimuti kekuatan hukum yang aneh, dan para biarawan tidak dapat menggunakan artefak psikis apapun. Huang Feihu tidak dapat menggunakan tombak naga emas, dan kekuatan tempurnya sangat berkurang. Banyak dari kekuatan supernatural besar Huang Feihu perlu menggunakan tombak tilong grip emas, dan tombak tilong grip emas tidak dapat digunakan saat ini, jadi tentu saja bukan lawan Zhao Gongming. Anda datang dan saya bertemu satu sama lain. Setelah puluhan putaran pertempuran, Huang Feihu akhirnya jatuh ke angin. Dia diserang dengan banyak luka di sekujur tubuhnya, berlumuran darah. Huang Feihu tampaknya terluka sangat parah, tetapi juga sulit untuk dirobohkan sepenuhnya oleh Zhao Gongming. Tempat di mana Zhao Gongming dan Huang Feihu bertarung tepat di bawah pohon Hunyuan, dan ruang di sekitarnya mengandung energi celestial kacau yang kuat. Huang Feihu dapat terus mengisi kembali konsumsinya sendiri dan memperbaiki luka fisiknya. Selain itu, kekuatan fisiknya cukup tinggi, serangan Zhao Gongming hampir tidak dapat merusak akarnya. Zhao Gongming juga tahu bahwa tanpa membayar harga, tidak mungkin menghukum Huang Feihu, dan segera menggunakan langkah besarnya. Kutukan altar mendalam macan hitam. Harimau raksasa hitam yang berubah menjadi Zhao Gongming memandang ke langit dan berteriak, menggulung lautan api hitam yang luar biasa, dan bergegas menuju raksasa emas yang diubahkan oleh Huang Feihu. Kutukan Sen Xiao Tian Lei. Huang Feihu harus menggertakkan giginya dan mendesak sutra hukum di tubuhnya dengan sekuat tenaga, dan menggulung guntur emas seperti gelombang tsunami, dan menyerang harimau hitam besar yang telah diubah menjadi Zhao Gongming. Bum bum bum. Keterampilan magis yang ditampilkan keduanya bertabrakan, dan kekuatannya sekuat langit dan bumi. Ruang ribuan mil telah dibombardir oleh api hitam yang menakutkan dan guntur emas ke dalam celah dan celah ruang yang tak terhitung jumlahnya. Raungan dan retakan yang mendebarkan adalah gelombang demi gelombang, yang membuat orang berdebar dan ketakutan. Landen Sen, yang dekat dengan area pertempuran, harus menggulung sepotong cahaya magneto emas untuk menahan goncangan energi mengerikan yang terciprat oleh tabrakan ajaib ini. Huang Feihu tidak memiliki berkah tombak naga pegangan emas, dan kekuatan teknik magis yang ditampilkan jelas lebih rendah daripada Zhao Gongming, tetapi dia tidak ragu untuk mengkonsumsi kekuatan hukumnya sendiri untuk meningkatkan kekuatannya. Teknik magis sehingga benar-benar dapat menahan bedah dewa Zhao Gongming. Kedua belah pihak menemui jalan buntu untuk sementara waktu, dan sulit untuk membedakan hasilnya. Tentu saja, Landen Sen tidak mau menonton pertunjukan. Setelah mendekati medan perang, sementara Huang Feihu menahan serangan magis Zhao Gongming dengan seluruh kekuatannya, dia melakukan yang terbaik untuk melepaskan gerakan besarnya satu demi satu. Kutukan bayangan darah. Api suci Sura. Cahaya darah merah dan hitam yang luar biasa dan api sihir hitam menyapu ke arah Huang Feihu, mengenai tubuhnya dengan kokoh, membuat semburan suara satu demi satu. Sangat disayangkan bahwa kekuatan supernatural Landen Sen tidak cukup kuat untuk menyebabkan terlalu banyak kerusakan pada Huang Feihu, hanya untuk merobek serangkaian luka dangkal di permukaan tubuhnya, yang lebih baik daripada tidak sama sekali. Alasan utamanya adalah bahwa Huang Feihu telah mengerahkan semua kekuatan sutra hukum. Tubuhnya memiliki penjaga guntur emas. Dua kekuatan magis Landen Sen dapat menembus pertahanan guntur. Itu sudah bagus, dan hampir tidak mungkin untuk menyebabkan cedera serius pada Huang Feihu. Melihat bahwa serangannya memiliki efek yang kecil, Landen Sen tidak berkecil hati, dan terus meluncurkan serangan magis pada Huang Feihu, berpikir seberapa banyak dia dapat memainkan peran, dan tidak akan berdiri dan menonton pertunjukan. Bum bum bum. Setelah serangan berlangsung beberapa saat, 46 helai hukum Huang Feihu tiba-tiba berkurang satu helai. Untuk mempertahankan konsumsi besar seni ilahi, ia telah mengkonsumsi seutas hukum. Zhao Gongming dalam kondisi baik, dan tidak ada kerugian yang jelas. Sial. Hati Huang Feihu telah dingin untuk sementara waktu, dan jika dia terus mengkonsumsinya seperti ini, bahkan jika dia menghabiskan semua utas hukumnya sendiri, tidak mungkin ada perubahan haluan.
Bab 4778, Trapet. Buah Xian Yuanguo langka di dunia. Landen Sen hanya mendengar deskripsi yang tersebar tentang Xian Yuanguo di buku-buku kuno. Dia tidak tahu seperti apa rupa Xian Yuanguo. Dia benar-benar tidak menyangka itu terlihat sangat mirip dengan buah ginseng. Landen Sen tampaknya telah membangunkan Xian Yuanguo di pohon Hun Yuan. Dalam sekejap mata, Xian Yuanguo berbentuk labu giok putih ini benar-benar menumbuhkan tangan dan kaki mini, dan mengucapkan, menangis seperti mengoceh pada Landen Sen, menunjukkan ekspresi ketakutan dan ketakutan. Landen Sen selalu merasa sedikit aneh, tetapi pada titik ini, dia terlalu malas untuk mengurus 3721, mengulurkan sepasang tangan besar, dan memeriksa buah peri Yuan di cabang. Namun, saat Landen Sen menyentuh Xian Yuanguo, sesuatu terjadi tiba-tiba. Xian Yuanguo, yang tampak seperti bayi, benar-benar menyeringai pada Landen Sen, berubah menjadi awan cahaya putih, dan masuk ke dahi Landen Sen. Seluruh prosesnya secepat kilat, dan Landen Sen tidak memiliki kesempatan untuk bereaksi sama sekali. Apa? Landen Sen mengeluarkan suara teriakan yang keras, rasa sakit yang tak terbayangkan menyerang dari tubuh Jiwa, wajahnya benar-benar terdistorsi, dan seluruh tubuhnya mengejang. Membawa pulang. Ini benar-benar membawa pulang. Landen Sen terkejut. Luar biasa, buah peri ini berubah menjadi bayi, benar-benar ingin merebut tubuhnya. Yang paling mengerikan adalah Landen Sen merasa bahwa kekuatan jiwa bayi ini sangat kuat, bahkan lebih kuat dari Hunyuan Daluo Jinxian biasa, dan dia memang mampu mengambil dirinya sendiri. Sebelumnya, bayi itu berpura-pura takut, dan dia sebenarnya menggoda Landen Sen untuk memilih Xian Yuanguo. Meskipun Landen Sen merasa sedikit aneh, dia masih tertangkap. Ada rasa sakit yang hampir merobek jiwa, yang hampir membuat kesadaran Landen Sen runtuh, dan sarkasme kekanak-kanakan yang membayangi datang dari telinganya. Ternyata hanya ampas dari alam Daluo, saya benar-benar mengecewakan tuan ini. Itu saja. Dan biarkan raja ini menempati tubuhmu terlebih dahulu. Sama seperti tubuh jiwa Landen Sen akan ditangkap, mungkin tubuh merasakan krisis, aura darah suci di tubuh Landen Sen menyala dengan sendirinya, dan api berdarah membakar seluruh tubuhnya, dengan aura yang mencengangkan. Itu sebenarnya tubuh abadi roh darah. Bayi itu mengeluarkan suara ketakutan dan kemarahan. Aura darah suci ini memiliki serangan balik yang hebat terhadap tubuh jiwa. Dengan kekuatannya saat ini, seorang biarawan yang dengan gegabah merebut tubuh darah jiwa yang abadi dapat membahayakan sumber tubuh jiwa. Tanpa diduga, seorang biksu Daluo adalah makhluk abadi berdarah yang langka di dunia. Oh sial. Setelah kutukan yang tenang, bayi itu berubah menjadi bola cahaya putih lagi, bergegas keluar dari tubuh Landen Sen, dan terbang kembali ke cabang. Landen Sen terhuyung-huyung ke tanah karena dampak kekerasan pada tubuh jiwanya, dan langsung pingsan, tidak sadarkan diri. Saudara Landen Sen. Ketika Zhao Gongming melihat Landen Sen tiba-tiba jatuh ke tanah, wajahnya berubah drastis. Hanya karena cahaya dan nafas yang dikeluarkan oleh pohon Hunyuan terlalu kuat, menutupi tubuh Landen Sen, dan Zhao Gongming bertarung dengan Huang Feihu dengan sengit, dan dia tidak memperhatikan perubahan di sisi Landen Sen. Minum. Mengambil keuntungan dari gangguan Zhao Gongming, Huang Feihu secara paksa mengkonsumsi seutas benang hukum, dan melepaskan busur petir yang menggelegar di sekujur tubuhnya, kekuatannya meroket dan untuk sementara menekan serangan Zhao Gongming. Ledakan. Huang Feihu, membawa busur petir seperti air terjun tsunami, merobohkan harimau raksasa hitam yang diubah oleh Zhao Gongming, bergegas keluar dari sisinya, dan berlari menuju pohon Hunyuan dengan kecepatan tercepat. Apa yang tidak bisa didapatkan oleh jenderal ini, kamu tidak akan pernah bisa berharap untuk mendapatkannya. Huang Feihu meraung, dia tahu bahwa dia akan kalah dari Zhao Gongming, dan hanya ada satu jalan buntu jika dia terus mengkonsumsinya. Daripada menunggu mati, lebih baik bertaruh dengan putus asa dan ambil buah peri terlebih dahulu. Dikatakan bahwa Xian Yuanguo memiliki kemampuan untuk mempercepat kondensasi sutra hukum, mungkin menelan buah ini dapat memperlambat konsumsi sutra hukum dan membantu diri sendiri mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Meskipun kemungkinan ini sangat rendah, itu sudah menjadi satu-satunya harapan bagi Huang Feihu. Bahkan jika Xian Yuanguo tidak bisa banyak berguna dalam pertempuran, setidaknya akan jauh lebih baik untuk mengambil Xian Yuanguo terlebih dahulu, seolah-olah buah itu jatuh ke tangan binatang seperti Zhao Gongming. Rumput. Melihat Huang Feihu mencoba merebut buah Xian Yuan, Zhao Gongming mau tidak mau meledak dan buru-buru mengejarnya. Huang Feihu, berhenti untuk Lao Su. Bab 4779, Hunyuan Triklone. Apa-apaan Kindi? Zhao Gongming menyipitkan matanya, dan berkata dengan jijik, hanya dewa kayu jumang dari zaman Lik di dunia ini yang berani menyebut dirinya Kaisar Azure. Kamu, pohon yang patah, berani menyebut dirimu Kaisar. Jangan menertawakanmu. Gigi besar Zhao Mou naik. Begitu kata-kata ini keluar, Huang Feihu, di sisi yang berlawanan sangat marah, dan wajahnya gelap dan berkata, idiot bodoh, Jumang sudah mati, hanya raja di dunia ini yang layak mewarisi nama Kindi Jumang. Demi ketidaktahuanmu, aku akan memberitahumu.
Aku adalah benih yang Jumang kembangkan secara pribadi selama hidupnya. Tanpa perang Lik, aku seharusnya menjadi pewaris Jumang. Sayang sekali dia lahir pada waktu yang tidak tepat. Ketika dia masih menjadi benih roh, dia disegel oleh klan Kayu Wu. Kemudian, klan Wu meninggal, dan dia jatuh ke tangan Fuxi. Fu Xixi adalah penjahat berbahaya. Hanya karena dia takut kaisarnya akan tumbuh dan mengancam tahtanya, dia memerintahkannya untuk ditanam di makam penyihir terpencil ini dan dijaga selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Huang Feiyu mengertakkan gigi dan menyatakan ketidakpuasannya. Zhao Gongming mencibir dan berkata, Yang Mulia sedang bermimpi. Berapa banyak kaisar Fuxi ada, dan apakah dia akan takut pada pohon hunyuan di daerah Anda yang belum bisa bergerak bebas? Saya harus mengatakan bahwa visi Zhao Gongming adalah kejam, dan dia dapat melihat sekilas bahwa pohon hunyuan ini tidak dapat bergerak bebas, dan hanya dapat memperoleh tindakan dengan mengambil makhluk lain. Jika tidak, sejak dia melawan Huang Feiyu, pohon hunyuan seharusnya bereaksi, daripada menunggu Huang Feiyu dikirim ke rumahnya dan dia dibawa pergi. Faktanya, pohon hunyuan juga memiliki peringkat yang berbeda. Pohon hunyuan di depan kita seharusnya adalah pohon hunyuan tingkat tertinggi, tetapi tidak dapat mencapai tingkat dewa kuno seperti Liu Yue, Hari Obor, dan Tian Kue. Itu hanya benih roh langit dan bumi teratas. Benihnya memang mungkin dibudidayakan oleh leluhur Wu Jumang, pohon hunyuan biasa tidak akan mampu melepaskan energi vitalitas yang begitu besar, kemampuan ini mungkin benar-benar diberikan oleh Jumang. Tapi ini hanya berarti bahwa Jumang telah memberikan sebagian dari kemampuan. Tidak ada hubungan darah antara pohon hunyuan itu sendiri dan Jumang. Adapun awan pewaris Jumang, itu adalah omong kosong murni, yang sebagian besar dibuat-buat oleh pihak lain. Pernyataan satir Zhao Gongming benar-benar menyengat Huang Feiyu, dan membuat pihak lain marah. Memang, seperti yang dikatakan Zhao Gongming, meskipun pohon hunyuan dapat berkultivasi menjadi kehidupan, ia memiliki kelemahan fatal, yaitu tidak dapat bertahan hidup tanpa meninggalkan bumi. Apakah itu tubuh atau tiruan dari pohon hunyuan, selama ia meninggalkan tanah atau akar terlalu jauh, vitalitasnya sendiri akan terus mengalir, dan ia akan segera mati. Orang lain untuk mendapatkan tindakan jangka pendek. Sampah dari hari-hari awal periode hunyuan juga layak untuk diteriakkan di depan tuanku. Karena kamu ingin mati begitu cepat, tuanku dapat memenuhimu. Begitu suara itu jatuh, mata Huang Feiyu menembakkan seberkas cahaya putih lurus ke langit. Cahaya putih menembus celah di langit, dan dari celah itu ada duri putih yang luar biasa, seperti jaring langit dan bumi, menelan ke arah Zhao Gongming di antara bunga-bunga. Cek. Zhao Gongming menamparkan mulutnya, membuka mulutnya dan menghembuskan api hitam seperti air terjun tsunami, bergegas menuju duri putih yang mengenainya. Bum bum bum. Serangkaian suara menderu dan retak diikuti. Duri putih mengandung sejumlah besar energi destruktif, setelah dibakar oleh api hantu, mereka meledak satu persatu, berubah menjadi energi cahaya putih yang berubah sangat banyak, menekan dan mengimbangi api hantu hitam. Zhao Gongming mencoba yang terbaik untuk menggunakan kekuatan magisnya hingga batasnya, baru kemudian hampir tidak menggunakan kekuatan sihir api untuk menahan dampak duri putih. Tetapi duri putih yang jatuh dari langit hampir tidak ada habisnya, dan dia tidak bisa menahannya lama. Awalnya, Zhao Gongming merasa bahwa bahkan jika pohon hunyuan ini dapat mengambil kembali Huang Feiyu, kemampuannya untuk menggunakan kekuatan supernatural didasarkan pada basis kultivasi Huang Feiyu, dan dia sama sekali tidak takut dengan tubuh boneka ini. Tanpa diduga, kekuatan supernatural pihak lain sangat pintar, dan dia sudah sedikit kewalahan. Sial, kamu hanya bisa mundur dulu. Melihat situasinya tidak baik, Zhao Gongming harus membuat badai hitam dan menelan Lenden Sen di dalamnya. Dia mundur saat dia bertarung dan berteriak, Bixiao Qiongqiao, cepat datang padaku. Ini baik. Peri Bixiao dan Peri Qiongqiao yang menyaksikan pertempuran dari kejauhan bergegas menuju Zhao Gongming, dan segera ditelan oleh angin hitam yang digulung Zhao Gongming. Jika kamu ingin melarikan diri, pergilah bermimpi. Hun Yuansu meraung dan mengejar Zhao Gongming. Alasan mengapa Anda harus membunuh orang dan membunuh mulut Anda terutama karena klon pohon hunyuan belum berkultivasi di rumah, dan bahkan jika ia dapat memperoleh mobilitas dengan menangkap orang lain, ia tidak dapat meninggalkan jangkauan yang dicakup oleh akar. Duri putih yang tumbuh dari Feiyu kuning, ini terhubung ke akar pohon hunyuan, yang sebenarnya seperti boneka dengan tali, yang tidak dalam arti kebebasan yang sebenarnya. Untuk benar-benar mendapatkan kembali kebebasan, pohon hunyuan harus menghabiskan banyak waktu untuk memperbaiki semua energi dasar kayu dalam jiwa klon, dan kemudian sepenuhnya memisahkannya dari dewa. Bab 4780, Spiritual Realm. Tiba-tiba, cabang seperti kristal yang tak terhitung jumlahnya tumbuh dan menyebar dari tanah, menutupi seluruh lautan bunga. Semak-semak bunga di depan Zhao Gongming tiba-tiba tumbuh dari sejumlah besar cabang pohon raksasa, berkelok-kelok, dan pohon-pohon raksasa yang tak terhitung jumlahnya menghalangi jalannya dan menutupi seluruh langit. Dalam waktu kurang dari beberapa napas, seluruh lautan bunga telah berubah menjadi hutan lebat, dengan cabang-cabang besar yang berkelok-kelok di mana-mana.
Cabang-cabang pohon raksasa ini tampaknya memiliki vitalitas, menggeliat dan berputar-putar terus-menerus, mengelilingi Zhao Gongming. Lautan bunga sebelumnya telah menjadi lautan pohon yang kedap udara, dan Zhao Gongming yang berada di lautan pohon terhalang oleh cabang-cabang kayu raksasa. Zhao Gongming membuka mulutnya dan memuntahkan api hitam besar, dengan panik membakar cabang-cabang kayu raksasa di sekitarnya. Cabang-cabang kayu raksasa ini tampaknya abadi, dan bagian-bagian yang terbakar dengan cepat tumbuh kembali. Tidak hanya itu, Zhao Gongming juga menemukan bahwa lingkungan luar angkasa yang diselimuti oleh lautan pepohonan telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi, dan ki yang kacau dan perih di udara telah sepenuhnya menghilang. Dia tidak bisa lagi meminjam energi dari dunia luar, dan hanya bisa menggunakan mana untuk menyerang pohon-pohon ini. Ini, alam spiritual. Ekspresi Zhao Gongming menjadi sangat jelek, dan dia bereaksi dengan melihat ke belakang, dan dia telah jatuh ke alam spiritual yang dirilis oleh pihak lain. Apa yang disebut alam spiritual juga merupakan semacam pesona kehendak, tetapi jauh lebih maju daripada pesona biasa, hanya biksu yang memiliki tingkat pemahaman hukum dan kekuatan gaib yang tinggi yang dapat menciptakan ruang alam spiritual. Berbeda dari pesona kehendak, ruang alam spiritual itu nyata, dan lingkungan pemandangan di alam spiritual diciptakan oleh biksu menggunakan kekuatan hukumnya sendiri, dan itu menjadi dunianya sendiri. Di ruang yang diselimuti oleh alam spiritual, sebagian dari kekuatan hukum dapat dikuasai oleh biksu itu sendiri, termasuk berbagai aliran energi di ruang tersebut. Zhao Gongming berada di alam spiritual, kehilangan kemampuan untuk berkomunikasi dengan dunia luar, dan tidak dapat menyerap kekacauan dan energi perih dari dunia luar. Dan master yang mengatur alam spiritual dapat melambung sebanyak 2 atau 3 kali lipat dari udara tipis dengan menggunakan kekuatan gaib di alam spiritual. Hati Zhao Gongming dingin untuk sementara waktu, dan hanya untuk menggunakan alam spiritualnya, kekuatan tempur klon pohon Hunyuan ini setidaknya bisa mencapai tingkat jangka menengah Hunyuan Daluo Jinxian. Ini hanya perkiraan konservatif. Huang Feiyu, yang ditangkap muncul di kayu raksasa di atas kepala Zhao Gongming pada suatu waktu. Huang Feiyu hanya menunjukkan bagian atas tubuhnya, dan bagian bawah tubuhnya sudah terendam dalam kayu raksasa. Sebagai satu idiot bodoh, apakah kamu tahu bahwa raja ini hebat sekarang? Hahaha, jika kamu berlutut dan memohon belas kasihan sekarang, kamu mungkin bisa menyimpan seluruh mayat. Huang Feiyu menghina Zhao Gongming, dan tertawa sinis. Kutukan altar mendalam macan hitam. Zhao Gongming tidak percaya pada kejahatan ini, dan sutra hukum kehancuran yang melayang di sekitar tubuhnya melepaskan energi cahaya hitam yang bergejolak, sekali lagi berubah menjadi harimau hitam besar dengan panjang puluhan ribu kaki. Harimau raksasa hitam menggulung lautan api hitam yang luar biasa dan menabrak harimau terbang kuning di pohon raksasa. Ledakan. Raungan dan derak yang menakutkan membuat orang berdebar-debar dan ketakutan. Cahaya hitam yang menakutkan dan api yang tenang meledak dari tubuh harimau raksasa hitam, menyapu sekeliling, dan membakar sepotong besar kayu besar. Namun, dalam waktu kurang dari 1 napas, kayu raksasa yang terbakar itu membengkak dan diperbaiki seperti marshmallow, dan langsung pulih seperti sebelumnya. Ruang ranah spiritual ini dapat sepenuhnya menahan serangan magis Zhao Gongming. Tidak hanya itu, Huang Feiyu, yang ditabrak harimau raksasa hitam tidak hanya tidak mati, tetapi juga muncul di permukaan kayu raksasa di belakang Zhao Gongming, memperlihatkan setengah dari tubuhnya. Luar biasa, Huang Feiyu, setelah casting alam spiritual benar-benar dapat mengontrol ruang di alam spiritual, memungkinkan tubuhnya untuk berkedip ke tempat manapun di alam spiritual setiap saat. Dengan cara ini, Huang Feiyu dapat dengan mudah menghindari serangan sihir Zhao Gongming dan menjadi keberadaan yang tidak dapat dihancurkan. Kecuali Zhao Gongming dapat menembus alam spiritual ini dengan kekuatan magis yang besar, tidak ada cara untuk mengambil tiruan dari pohon Hunyuan ini. Mati. Tidak mau kalah, Zhao Gongming segera berubah menjadi postur harimau raksasa hitam, sambil melindungi 3 Lenden Sen, Bi Xiao dan Qiong Xiao di bawahnya, sambil menyemburkan api mengerikan menuju tempat Feiyu kuning muncul. Bodoh, ranah spiritual yang digunakan raja ini sudah berada pada level Divine Art tingkat kedua. Dengan kemampuanmu, mustahil untuk mengguncang ruang ranah spiritual ini. Huang Feiyu melintas bolak-balik di lautan pepohonan, menggoda Zhao Gongming. Setelah menghindar bolak-balik untuk sementara waktu, klon Hun Yuansu tidak tertarik, dan mencibir, idiot, kamu belum bisa menyakiti tuanku bahkan setelah kamu menyerang begitu lama, sekarang ini adalah tindakan tuanku.